Leonardo is the author of some of the most famous paintings in the world: Mona Lisa, The Last Supper, The Lady with the Ermine. He was a genius whose Leonardo da Vinci adalah putra tidak sah dari seorang notaris yang bernama Ser Piero da Vinci dengan seorang gadis petani bernama Caterina. Leonardo lahir pada tanggal 15 April 1452 di Italia. Tak lama setelah kelahirannya, ayahnya mengambil alih hak asuhnya. Da Vinci kemudian tumbuh besar di rumah ayahnya, hingga dia memiliki akses terhadap teks-teks ilmiah yang dimiliki oleh keluarganya. Semasa hidupnya, Da Vinci sering bepergian dan tinggal di banyak negara berbeda. Pada awal masa mudanya, Da Vinci pernah berguru pada seorang pelukis tenar yang bernama Verrocchio. Di sana dia memperdalam ilmu melukis, memahat, dan ilmu permesinan. Da Vinci tumbuh jadi seorang pemuda yang sangat tampan, dengan rambut ikal pirang dan panjang serta berpakaian rapi. Diketahui, Leonardo da Vinci adalah salah satu seniman paling terkenal dan dihormati sepanjang masa. Sulit bagi kita membayangkan kedalaman kecerdasan pria ini. Dia terkenal sebagai seorang plimet atau orang yang ahli dalam banyak bidang. Selain sebagai pelukis dan pemahat, ia juga dikenal sebagai seorang insinyur, penemu, ahli anatomi, ilustrator, dan musisi serta penyair ulung. Lukisan Mona Lisa adalah karyanya yang paling terkenal dan sering dianggap sebagai lukisan paling terkenal di dunia. Lukisan itu begitu menyenangkan, sehingga tampak lebih ilahi daripada manusia. Terlebih karena senyuman itu terlihat sebegitu hidupnya. Begitu juga dengan lukisan Perjamuan Terakhir atau The Last Supper, yang merupakan lukisan religius yang paling banyak direproduksi sepanjang masa. Sementara lukisannya Salvator Mundi, dilelang seharga $450,3 juta atau setara dengan 6,9 triliun, dan tercatat sebagai lukisan termahal di dunia. Da Vinci tak meninggalkan banyak masterpiece semasa hidupnya. Akan tetapi karya-karyanya itu, nyatanya melambangkan sebuah kesempurnaan. Pernah suatu saat dalam hidupnya, Da Vinci bekerja untuk Duke of Milan sebagai insinyur militer. Saat itu dikatakan, Da Vinci telah merancang beberapa senjata, di antaranya ada granat, mortir, rudal, dan senapan mesin multilaras. Da Vinci juga sibuk memahat dan merancang segala jenis benda, mulai dari bangunan dan mesin hingga studi mekanika, geometri, dan mesin terbang. Namun, pada tahun 1485 hingga tahun 1490, Da Vinci memusatkan karyanya pada pembuatan studi tentang kapal selam, tank, dan senjata canggih lainnya. Nah, pada masa itu juga Da Vinci mulai menekuni studi anatomi pertamanya. Sayangnya minat Da Vinci begitu luas, dan ia seringkali terdorong oleh subjek baru, dan tidak melanjutkan proyek sebelumnya. Da Vinci kemudian mengembangkan studinya dalam sketsa ilmiah yang diilustrasikan dengan cermat, di mana sketsa-sketsanya itu ditulisnya dari kanan ke kiri, hingga lebih mudah dibaca dengan menggunakan cermin. Studinya mencakup 4 tema utama, yakni lukisan, arsitektur, unsur mekanika, dan anatomi tubuh manusia. Da Vinci lalu dengan serius melanjutkan studinya tentang anatomi dan fisiologi manusia. Namun karena pada masa itu ada larangan untuk membedah mayat, nekatlah si Da Vinci pergi menggali kuburan yang baru, dan mencuri mayatnya, untuk dibedah dan dipelajari. Segala upaya Da Vinci itu di kemudian hari, terbukti sangat berguna dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam dunia medis. Pada masa tuanya, Da Vinci membina persahabatan dengan Raja Francis I. Ketika itu, Raja Francis I memberi Da Vinci gaji dan rumah bangsawan di dekat istana kerajaan di Amboise. Leonardo da Vinci meninggal pada tanggal 2 Mei 1519 di Clouz, Perancis. Di mana legenda mengatakan, bahwa Raja Francis berada di sisinya ketika dia meninggal, sambil menopang kepala Leonardo di pangkuannya. Demikianlah perjalanan seorang Leonardo, seorang manusia super dan sang maestro. Sampai jumpa pada video selanjutnya.